Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholih dan sholihah. Hari ini kita diberikan nikmat lagi sama Allah. Nikmat apa emang? Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa bernafas, dan nikmat banyak yang telah Allah berikan. Alhamdulillah. Nah, ketika Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita, maka cara bersyukurnya adalah dengan salah satunya mencari ilmu. Kita hari ini mau belajar, ya. Mau belajar apa? Mau belajar tafsir Quran surah Al-Mulk ayat 2. Kemarin Bu Sinta sudah menjelaskan ayat pertama, ya. Iya, Masya Allah, semoga senantiasa sholih dan sholihah, diberikan keberkahan ilmunya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Nah, apa sih isi dari Quran surah Al-Mulk ayat 2 itu? Nah, sebelum ke sana, kita bareng-bareng dulu yuk baca Quran surah Al-Mulknya ayat 2. Ya, yuk bareng-bareng. Ta'awuz wa basmalah. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah yang menciptakan mati dan hidup agar menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, yang Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, di dalam Quran surah Al-Mulk ini Allah menjelaskan, memberitahu kepada kita semuanya bahwa Allah lah yang menciptakan mati dan hidup dan menguji kita semua, siapa di antara kita yang lebih baik amalannya. Nah, jadi anak-anak Bu Guru, kalau hari ini semangat belajarnya, kalau hari ini istiqomah belajarnya, niatnya karena Allah, maka akan lebih baik amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, iya, Masya Allah. Nah, kemarin kita juga sudah mendengarkan tafsir surah Al-Mulknya, bahwa kita itu harus bersyukur atas segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah diberikan Allah, ketika kita sakit, maka bersyukur. Ketika kita diberikan kesehatan, maka kita pun harus bersyukur, karena segala sesuatu yang diberikan oleh Allah pasti baik dan pasti benar. Nah, di sini di ayat kedua Allah juga menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan mati dan hidup dan menguji kita, ya. Misalnya anak-anak Bu, memang ujiannya apa Bu Sinta? Emang ujiannya seperti ujian sekolah? Nah, bisa seperti ujian sekolah. Allah akan melihat siapa anak Bu Guru yang pandai menghafalkan Al-Quran, siapa anaknya sholih dan sholihah yang semangat dalam belajarnya. Maka Allah akan melihat itu dan Allah akan menilai, wah, ternyata sholih ini yang paling hebat menghafalnya karena Allah. Yang menghafalnya itu ikhlas, enggak karena bunda, enggak karena ayah, tapi karena Allah, ya. Nah, terus di sini juga di dalam surah Al-Mulk Allah menjelaskan bahwa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya sudah mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah,
sudah terdengar itu langsung segera berlari, segera berlomba-lomba menuju ke kamar mandi, tapi tidak berlari, segera untuk bersegera langsung berwudu dulu, berwudunya yang tertib sesuai sunnah Rasulullah yang sudah diajarkan kemarin ya. Nah, sudah sholat, sudah berwudu, langsung sholat, meminta mohon sama Allah. Nah, itulah orang yang terbaik. Allah akan melihat, oh ini orang terbaik. Terus apa lagi? Nah, ketika malamnya sudah sholat tahajud, berarti itu yang terbaik ya. Terus sholat duha, nah berarti itu yang terbaik. Nah, apalagi berbuat baik sama orang tua, bantuin orang tuanya, bantuin apa? Bantuin masak, bantuin cuci piring, bantuin lipetin baju, bantuin apa lagi? Bantuin ayah untuk menyiapkan makanan misalnya ya. Iya, Masya Allah. Jadi itu akan bernilaikan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, apalagi Allah akan menilai lagi. Nah, kalau misalnya anak bu guru ketika disuruh sama orang tua, nah tolong bantuin ibu mengerjakan mengurusi adik, bantuin jagain adik, nggak mau. Nah, berarti itu Allah akan menilainya nggak baik ya. Jadi anak bu guru harus terus dalam kebaikan. Tadi mengikuti perintah Allah, ketika waktunya sholat, ketika waktunya belajar, ketika waktunya untuk makan, maka segera makan, tidak berlama-lama, tidak menyusahkan kedua orang tua ya. Masya Allah. Maka ketika itu dilakukan akan bernilaikan kebaikan. Kata Allah, Allah akan menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Ternyata yang lebih banyak amalannya adalah anak-anak bu guru salih dan salihah yang senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Barakallah. Semoga senantiasa diberkahkan sama Allah dan senantiasa dijauhkan dari setiap perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan buruk seperti apa? Nah, tangannya misalnya buat mukul-mukulin temennya, buat mukul-mukulin adiknya. Nah, ini akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kata Allah, nih tangannya waktu di dunia suka dipukul-pukulin, maka ini termasuk kepada amal yang buruk. Nah, nggak mau dong. Siapa yang mau amalan buruk? Enggak. Ya, jadi anak-anak bu guru senantiasa semua perbuatannya itu harus perbuatan yang baik ya. Masya Allah. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan surganya Allah, dan mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau ke surga? Anak. Iya, bu guru juga mau, bunda juga mau, ayah juga mau. Semua manusia itu pasti mau ke surga. Tapi kata Allah harus apa dulu? Harus beramal baik dulu ya. Tadi beramal baiknya belajar, membaca Al-Quran, membaca hadis, terus murojaah, berbuat baik sama orang tua, bersedekah. Terus apa lagi? Selalu tersenyum, tidak bermuka masam. Kemudian apalagi? Yang anak perempuan ketika keluar rumah memakai kerudung ya. Ketika tidak memakai kerudung ke rumah, maka bertaubat sama Allah, mohon ampun sama Allah. Ya Allah, maafin ana tadi lupa keluarnya nggak pakai kerudung. Nah, segeralah bertaubat sama Allah. Nih ya, jadi anak-anak bu guru terus istiqomah dalam kebaikan agar mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Alhamdulillah. Itu dulu ya dari Bu Sinta. Itu belajar Quran surah Al-Mulk ayat 2 ya. Masya Allah, tabarakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.